Oke guys, kembali lagi bersama saya Jimmy. Seperti biasa di cerita kali ini kita akan meneruskan kelanjutan cerita yang kemarin, yang menceritakan bahwa Adil dan Eko tersesat di area terlarang. Dan benar saja, di sana mereka bertemu sesosok penguasa yang menguasai area tersebut. Di tengah keputusasaan, akhirnya mereka ditolong oleh Sarmin. Entah dari mana Sarmin itu tiba-tiba muncul, tapi kenyataannya dia memang seperti pahlawan, muncul di saat yang tepat. Dan setelah Sarmin menolong mereka, di tengah perjalanan Sarmin bertemu Waskito yang merupakan musuh lamanya dulu. Dan apa yang terjadi kepada Eko, Sarmin, dan Adil? Kita langsung menuju ke ceritanya. Oh ya, bagi kalian baru mampir, kalian bisa bantu klik tombol like, komen, dan share-nya ya guys ya, bantu ke 10.000 subscriber. Dan ingat, subscribe itu gratis ya guys ya. Astria memandang hampa ke arah kandang kambing yang kini kosong melompong. Tembok kayu yang rusak ditendang, papan pasung yang terbuka, dan rantai pengunci yang dipotong paksa oleh siapapun yang membawa Yuli pergi. Semua terpampang nyata di depan matanya, bersama sebuah fakta yang membuat perasaan Astria campur aduk dan tak karuan. Yuli hilang. Yuli hilang tepat di saat upacara gelar pendem akan segera dilaksanakan. Kamu ndak usah khawatir, Duk. Yuli pasti ketemu. Semua orang sudah dikerahkan untuk memburu mereka di dalam hutan. Ucap bapaknya beberapa jam lalu, berusaha menenangkan Astria, atau sebenarnya dia sedang berusaha menenangkan diri sendiri. Karena ini sudah terlalu lama dan di belakang kandang, Astria melihat Mbah Gondo duduk bersila menghadap mulut hutan. Kedua tangannya diangkat ke udara dalam posisi terkatup dan mulutnya komat-kamit merapal mantra. Tak ubahnya seperti seorang yang sedang bertapa. Kemenyan juga sudah dinyalakan. Aromanya yang tajam menusuk hidung dan menimbulkan sensasi aneh antara menenangkan dan menakutkan. Sedangkan sang bapak tak hentinya dia mondar-mandir di sudut lain. Kegelisahan di raut wajahnya terlalu ketara untuk ditutup-tutupi. Kegelisahan yang kemudian menular kepada Astria sendiri membuatnya menjadi tak yakin Yuli akan berhasil ditemukan dan dibawa kembali ke tempat yang seharusnya. Kilatan cahaya dari senter dan ompor warga sekitar bagai segerombolan kunang-kunang dari dalam hutan. Mereka masih terus dan terus mencari. Tapi Astria sudah terlanjur pesimis. Dia memilih untuk bergelut dengan pikirannya sendiri, menilai dan mempertimbangkan keadaan dengan otak sarjananya. Menelaah sebab dan akibat yang akan ditimbulkan, entah kemungkinan terbaik maupun kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Tak banyak yang tahu tentang semua ini, Astria membatin. Hanya aku, bapak, dan Mbah Gondo. Sedangkan orang lain termasuk Sarmin hanya percaya pada apa yang bapak katakan kepada mereka. Yuli. Sawah di tengah hutan, gelar pendem, dan Astria sendiri semua saling berhubungan. Dan mereka berdua adalah intinya. Tanpa salah satu atau keduanya, gelar pendem tidak akan bisa dimulai. Andai mereka tahu seberapa vitalnya peran Yuli di sini, andai mereka tahu sudah berapa banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya, andai ini hanya sesederhana Yuli yang gila dan pernah membunuh kedua orangnya sendiri dengan sadis seperti yang semua orang kira, semuanya tentu tidak akan menjadi serumit ini. Tapi sudah terlanjur banyak pihak yang menitipkan kepentingan mereka di sini. Dan nama-nama mereka adalah nama-nama yang penting. Politikus sampai pengusaha
tersebar di kota-kota besar. Dan andai Yuli sampai benar-benar hilang, kabar itu tentu akan sampai di telinga mereka, cepat atau lambat. Dan berikutnya, Astria tidak bisa membayangkan bagaimana semuanya akan menjadi semakin kacau balau. Semuanya berawal dari 27 tahun yang lalu, di mana bapaknya membuat satu keputusan terbesar yang tak hanya merubah kehidupan keluarganya, tapi juga merubah seluruh wajah tanah ini. Bapak tidak punya pilihan, ucapnya kala itu. Andai Astria, di hari di mana Bapak memilih menceritakan rahasia besarnya dan meminta Astria untuk menyandang peran sebagai sang garwo Prameswari tepat ketika umurnya menginjak 17 tahun. Kala itu Astria dibawa menuju sawah pendem, tepat di tengah malam. Dia berada di barisan paling depan dengan tubuh yang dibalut pakaian Jawi jangkep layaknya pengantin yang lengkap dengan tata rias dan berbagai macam selendang dan juga rangkaian bunga-bunga di telinga. Sedang di belakangnya beriringan Mbah Gondo, bapak dan mendiang ibu, serta orang-orang yang nyaris semuanya tidak dia kenal, kecuali satu orang, Pak Herdadi, pemilik perusahaan tempatnya bekerja saat ini. Suara gamelan bertalu-talu, tepat setelah rombongan melewati tapal batas menuju sawah pendem yang berwujud 2 janur kuning melengkung. Suara sinden terdengar merdu. Tembang yang dialunkan begitu menusuk hingga sanubari yang paling dalam. "Duk, jangan takut ya, ada bapak dan ibu di sini." Astria mendengar bapaknya berbisik ketika ia tampak ingin mundur dan membatalkan semuanya. Suara gamelan dan sinden itu membuatnya ciut nyali setelah ia menyadari semua itu hanya berwujud suara. Tak ada siapapun di dalam area sawah pendem kecuali Astria dan rombongannya. Astria dituntun Mbah Gondo melewati pinggiran sawah, kemudian berbelok menapak satu garis pematang yang terhubung langsung dengan titik pusat. Sebuah batu besar yang tampak tergeletak di atas tanah tepat di bagian tengah persawahan. "Berhenti dulu, Nduk, sebentar." Mbah Gondo menahannya, sebelum kemudian ibunya maju mendahului mereka, mendekat ke arah batu sambil membawa tampah bulat berisi kemenyan terbakar dan berbagai macam sesajen ubo rampe. Sesampainya di sana, tampah tersebut diletakkan di atas batu. Kemudian Ibu Astria bersimpuh, mengangkat kedua tangannya yang terkatup sampai setinggi kening. "Sehabis ini hidupmu bakal enak. Semua harapanmu dan kedua orang tuamu akan menjadi kenyataan. Rahayu." Astria mengangguk. Dia sudah memantapkan hati. Suara gamelan dan gending-gending syahdu yang makin riuh terdengar tak lagi menakutinya. Dengan digandeng oleh bapak, Astria maju ke arah batu besar itu. Menyusul ibunda, ikut bersimpuh dan mengangkat kedua tangannya yang terkatup ke arah batu. Mantra-mantra dalam bahasa kuno diucapkan oleh Mbah Gondo, sedangkan orang-orang yang tak dikenal di belakang menyambungnya di setiap akhir baris mantra. "Sang Hyang Bendu Geni, oh Sang Hyang Bendu Geni." Yang berikutnya terjadi. Astria merasa tubuhnya disiram dengan air kembang oleh Mbah Gondo 3 kali seingat, sebelum dia kehilangan kesadaran dan terbangun di sebuah istana megah dengan seorang raja berwajah rupawan yang duduk di atas singgasana berlapis kilauan emas. Kemudian raja itu memintanya mendekat. "Sirohang dadi garwa ningsun." "Agun, Agun." Suara itu kemudian membuyarkan lamunan Astria. Refleks dia menoleh ke arah suara.
di mana di sana tampak 4 orang warga berambur keluar dari dalam hutan. Kalau dilihat dari raut muka mereka, sepertinya tidak ada kabar bagus yang dibawa. Bahkan Mbah Gondo sampai terbangun dari tapa beratanya dan mencoba berdiri walau tampak kesulitan karena faktor usia. "Ada apa?" Bapaknya langsung sigap mendekat. Begitupun Astria yang ingin tahu kabar apa yang mereka bawa. "Yuli ketemu." Astria bertanya terlebih dahulu, walau kemudian dijawab dengan gelengan kepala. "Dereng, Mbah." "Pak." Salah satu dari mereka maju untuk menjawab. Kepalanya tertunduk dan wajahnya pucat pasi. "Tapi Waskito kalih temannya kita temukan tewas, Pak. Yang satu kepalanya dibacok sampai pecah, yang satunya perutnya ditusuk." Mbah Gondo melihat langit. Rembulan di atas sana tampak mulai tertutup awan kelabu. "Yuli sudah keluar dari hutan ini," ucap Mbah Gondo dalam penuh amarah dan penyesalan. Astria terbengong. Otaknya masih mencoba mencerna semua ini. Sebelum 3 detik kemudian, kesadarannya seperti disambar petir dengan sangat keras. "Kalau Yuli tidak ada, berarti aku akan..." Mata Astria langsung membesar. Dia langsung menoleh kepada Bapak yang ternyata juga mengarahkan mata kepadanya. Anak dan bapak saling beradu pandang, tanpa kata, tanpa suara. Tapi Astria mampu membaca apa yang ingin beliau sampaikan lewat matanya. "Pulang ke rumah dan pergi sejauh mungkin dari dusun ini." Sarmin tak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Dia tak mengerti senekat apa dirinya barusan. Segalanya telah genap ia langgar. Menjadi pengkhianat atas kepercayaan yang telah diberikan Pak Gunardi. Bahkan dia teringat betapa dulu dia begitu segan kepada kepala dusun itu dan juga betapa ia begitu takut kepada Mbah Gondo, kakek tua misterius yang tinggal di tengah hutan. Tapi malam ini dia baru saja menyelamatkan Yuli, menerobos masuk ke tempat paling wingit di Sigrati dan menunjukkan jalan keluar kepada mereka yang harusnya dia seret ke perempatan dusun untuk diadili. Sarmin kemudian menemukan jawabannya sendiri, penyesalan dan rasa bersalah. 2 hal yang merubahnya menjadi sebernyali dan senekat ini. Bahkan 2 nyawa bajingan itu terpaksa Sarmin cabut untuk meloloskan mereka semua. Yuli. Dulu, waktu dia, Imas, Astria, dan yang lainnya masih kecil, hanya Sarminlah yang peduli kepada Yuli. Di saat nyaris semua penduduk menganggapnya sebagai perempuan aneh dari keluarga yang paling menderita di Sigrati. Dia dijauhi, dikucilkan, dan sering tidak mendapatkan kesempatan bermain bersama teman sebayanya karena para orang tua yang sudah mewanti-wanti. "Jangan main sama Yuli, nanti badanmu ketularan bau." Tapi Sarmin melihatnya berbeda. Dia tak ingin Yuli hanya melihat dari kejauhan, sementara yang lain bermain dengan ceria. Dia tak ingin Yuli kesepian. Setelah mereka beranjak dewasa dan Yuli dikabarkan pergi merantau keluar kota sebelum kemudian dia kembali dalam keadaan yang tidak begitu waras, Sarmin masih menyambutnya. Dia mengajak yang lain untuk tidak menjauhi Yuli. Bahkan mereka sering patungan untuk membelikannya makanan walau sembunyi-sembunyi. Sampai malam itu semua berubah. Pak Gunardi berkuar bahwa yang memenggal kepala kedua orang tua Yuli dan memaksanya dan memasaknya di dalam dandang mendidih adalah anaknya sendiri. Seperti biasa, semua orang percaya, tak terkecuali Sarmin yang begitu menghormati Pak Gun dan menganggapnya sebagai pahlawan dan raja di Sigrati.
Tapi dia telah dibodohi, dia telah ditipu. Cerita Imas membuka takbir yang membutakan matanya selama 9 tahun lebih, dan dadanya kian sesak oleh kesal. Ketika Sarmin teringat di saat Yuli diarak keliling desa dan dijebloskan di kandang kambing itu, matanya menatap Sarmin dengan nanar. Mulutnya terbuka mengucapkan sebaris kalimat. Sarmin, aku luwe. Awalnya Sarmin pikir Yuli lapar karena belum sempat memakan kepala bapak dan ibunya yang masih dia masak di dalam dandang. Awalnya Sarmin pikir kegilaan Yuli membuatnya habis menjadi iblis bertubuh manusia. Dan pikiran jahat itulah yang membuat Sarmin tak lagi peduli dan malah ikut andil untuk menghukumnya seperti binatang, memasung dan mengurungnya di dalam kandang kambing di pinggiran hutan. Kini setelah mata Sarmin terbuka akan kebenaran, dia jadi berpikir ulang. Mungkin saat itu Yuli benar-benar lapar. Makanan yang dibawa Imas tidak pernah sampai ke tangan Yuli karena apa yang dia lihat malam itu. Rasanya benar-benar menyakitkan. Mas, sampean nangis. Suara itu menampar Sarmin dan mengembalikannya ke dunia nyata. Laki-laki bernama Adil ini entah sudah sejak kapan berjalan di dekatnya dan menatap wajahnya lekat-lekat. Enggak kok, kelilipan saja ini. Sarmin langsung bergilah. Dia usap air matanya kemudian melihat sekeliling. Eko sudah agak jauh di depan sana sambil menggendong Yuli. Mana Mas? Kayaknya kita udah deket. Mas, Sarmin ikut kita kan? Benar saja, mereka sudah nyaris sampai di kebun warga Giriwatu, tinggal di depan sana. Tidak Mas. Adil tampak kaget dengan jawaban itu. Saya baik saja ke Serigati. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi pria ini sepertinya keras kepala. Loh kok gitu? Keadaan tidak aman di Serigati sekarang. Mas Sarmin bisa ditangkap kalau sampai kepala dusun lapor polisi. Sarmin tersenyum kecil. Tidak mungkin Pak Gun lapor polisi. Saya kenal dia. Orang seperti Pak Gun lebih memilih mengirimi saya santet daripada harus dibawa-bawa polisi masuk ke dusun kami. Itu juga kalau dia tahu saya sudah bantu sampean. 2 saksi mata kan sudah saya sikat. Adil terdiam. Bahkan Eko yang ada di depan juga ikut terhenti dan menoleh ke belakang. Saya nemenin sampai sini saja nggih. Di depan itu sampean belok kanan lalu lurus saja. Melia dan Ima sudah menunggu di sana. Mata Sarmin kemudian menoleh ke arah Eko, tapi bukan. Dia menatap ke seseorang yang ada di gendongannya. Tanpa membuang waktu yang kian sempit, Sarmin mengucapkan pesan terakhirnya kepada mereka berdua sambil melangkah mendekat ke arah Yuli. Sampean berdua jangan buang waktu. Sebentar lagi subuh. Pergi dari sini sebelum warga Giriwatu bangun dan keluar rumah. Adil dan Eko mengangguk. Sarmin menunduk, membelai rambut Yuli 2 kali. Dan dalam tidurnya, Sarmin melihat mulut perempuan itu bergerak. Pelan, lirih, namun anehnya gerakan bibir itu terbaca jelas olehnya, seakan Yuli hanya ingin mengucapkan kepada Sarmin seorang saja. Sudah nggih Mas Sarmin, kita berangkat lagi. Aku sampaikan salammu buat Imas nanti. Eko bangkit membawa Yuli kembali dalam gendongannya. Sedang Sarmin masih terpaku di tempat, menatap kosong ke arah 2 pria yang kian menjauh, kemudian menghilang dari pandangan di belokan depan. Yuli berucap, "Jangan lupa dosamu masih aku hitung loh." Wajah Sarmin seakan membeku. Kalimat itu berdengung di telinga dan ingatannya terus-menerus. Ketika Sarmin keluar dari hutan,
Pak Gunardi dan beberapa orang dusun tampak berkerumun membentuk titik sekitaran kandang kambing yang kosong melompong. Wajah mereka tampak cemas, bercampur bingung dan takut. Terlebih lagi sang kepala dusun yang badannya basah kuyup oleh peluh keringat. Padahal udara dini hari ini begitu dingin, membekukan tulang. Lah itu Sarmin. Entah siapa yang pertama berteriak, namun kemudian semua perhatian dan tatapan mengarah kepada sesosok lelaki yang terpincang-pincang itu. Wajahnya dingin, rambutnya tampak acak-acakan. Dan tentu saja yang menarik perhatian semua orang adalah jaket hitam yang Sarmin pakai. Jaket hitam yang tak lagi sepenuhnya hitam. Ada noda merah di sana. Darah. Pak Gunardi seperti seseorang yang baru menemukan harta karun. Segera dia berlari dengan tak sabar ke arah Sarmin. Dia pegang erat pundak remaja, kepercayaannya itu erat-erat. Bagaimana, Min? Sebuah pertanyaan singkat tapi menuntut jawaban tak sederhana. Sarmin mengangkat kepalanya, menatap erat mata Pak Gunardi dan mengambil satu hela nafas panjang sebelum memberikan jawaban. Anda kok tidak memberi kabar kalau Waskito dan temannya ikut masuk ke dalam hutan, Pak? Pak Gunardi membisu. Tak mengira Sarmin akan bertanya demikian. Matanya menatap dengan penuh penasaran, begitupun yang lainnya. Tapi tampaknya Sarmin belum selesai. Saya berpapasan dengan mereka, tapi saya tidak mengenalinya karena situasi yang gelap gulita. Terlebih dari jauh, gerak-gerik mereka mencurigakan dan tidak seperti orang sini. Jadi saya langsung sergap, tapi mereka tidak melawan. Perut saya hampir kena sabet golok. Sarmin membuka jaket dan menunjukkan perutnya yang tergores cukup parah. Semua orang jadi ikut mendekat karena penasaran. Saya tidak ada pilihan lain, Pak. Saya cuma mempertahankan nyawa saya. Kalau mau diserahkan ke polisi, saya pasrah, Pak. Sarmin menyerahkan kedua tangannya kepada Pak Gunardi, diiringi bisik-bisik warga yang makin jelas terdengar. Ternyata Sarminlah orang yang membunuh Waskito. Sekilas ada keraguan di mata Pak Gunardi. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sampai tidak sadar Mbah Gondo sudah berdiri di samping dan ikut menatap Sarmin dalam-dalam. Yang benar, Min. Terus Yuli gimana? Ketemukah? Sarmin balik memandang Mbah Gondo. Kali ini tak ada lagi ketakutan di matanya. Tidak, Mbah. Saya sudah cukup repot mengurusi nyawa saya sendiri. Kesunyian kemudian memenuhi udara. Semua orang terdiam, dan Pak Gunardi adalah orang pertama yang merasa bahwa mereka semua sedang menunggu sebuah keputusan darinya. Keputusan tentang banyak hal yang terjadi malam ini. Namun sebelum itu, sepertinya dia harus memutuskan terlebih dahulu nasib orang yang ada di hadapannya ini. Akan makin kacau jika polisi datang. Toh kamu cuma membela diri. Desah nafasnya terdengar berat, tapi inilah keputusan yang paling bijaksana yang bisa diambil saat ini. Sekarang aku minta 5 orang masuk dan kuburkan mayat Waskito dan temannya. Yang lain kembali ke rumah masing-masing. Pak Gunardi berlalu dari hadapan Sarmin tanpa sepatah kata pun. Dia hanya ingin pulang sekarang ini, menenangkan diri dan memikirkan jalan keluar. Astria sudah dia suruh pergi, Mardi sudah dia beri perintah untuk menjemput putri tunggalnya itu menuju terminal. Sekarang tinggal mengurusi yang lain. Namun beberapa langkah Pak Gunardi berjalan, lengannya dipegang erat oleh Mbah Gondo. Kalau misalkan Yuli tak ada, anakmu kan juga bisa
Untuk pertama kalinya sejak bertemu dan berurusan dengan Mbah Gondo, bahkan membangunkan rumah baginya di tengah hutan secara sembunyi-sembunyi, Pak Gunardi melepaskan cengkraman itu dan menatap si dukun tua dengan mata terbakar api mata. "Jangan sentuh Astria. Anakku itu Garwa Prameswari. Tugasnya beda dengan Juli. Masih ada waktu. Aku bakal cari dia sampai ketemu." Seperti tak terpengaruh dengan reaksi Pak Gunardi, Mbah Gondo malah terkekeh sambil berjalan pergi seakan tak peduli. "Ah, terserah kamu, Gun. Toh sampai telat, kamu tahu sendiri apa yang akan terjadi." Astria dapat hidup dimanapun dia mau. Jumlah nominal di rekeningnya saat ini terbilang lebih dari cukup, bahkan jika dia berniat pergi ke luar negeri sekalipun. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Setelah usai berkemas dan memasukkan pakaiannya ke dalam tas, Astria bergegas keluar kamar dan bersiap untuk pergi dari dusun tanah kelahirannya ini, menuruti kemauan bapak untuk keamanannya diri sendiri. Tapi baru juga sampai di ruang tengah, langkahnya penuh ketergesa. Langkahnya yang penuh ketergesaan itu terhenti oleh sesuatu yang tertangkap di sudut matanya. Sebuah bingkai kayu yang tergantung di tembok, tepat di bawah jam dinding yang menunjukkan pukul 3 dini hari, di mana di balik kacanya terpajang rapi sebuah potret hitam putih yang gambarnya kian memudar seiring tahun demi tahun yang terus berlalu. Astria terpaku, dia termangu. Matanya menatap lekat potret itu dengan kesedihan yang tiba-tiba saja membuat dadanya terasa hangat. "Bapak, Ibu, dan aku baru genap berusia 1 tahun berada dalam timbangan mereka," Astria berbisik lirih. Perasaannya terlara-lara. Terlalu banyak yang bapaknya telah korbankan demi dirinya dan demi dusun ini. Dua hal yang dia tahu adalah dua hal yang paling dia cintai oleh sang bapak. Dia bukan orang jahat. Dan dia bahkan tidak pernah ingin semua menjadi seperti ini. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Dia hanya mengambil keputusan ketika yang lain tak punya cukup daya dan kekuasaan. Setelah sekian waktu berlalu, inikah balasan yang bisa diberikan Astria kepada bapak? Kabur dan meninggalkannya sendirian dalam keadaan seperti ini. Pantaskah? Apakah adil? "Permisi." Pintu rumah diketuk 3 kali dari luar. Lamunan Astria buyar seketika. Butuh beberapa saat baginya untuk benar-benar mengembalikan seluruh fokus ke kenyataan ini. "Mbak Astria." Suara itu terdengar lagi, tanpa ragu untuk memanggil namanya. Suara yang terdengar familiar di telinga Astria sekaligus sedikit meredakan kegelisahannya. Tanpa membuang waktu, dia segera melangkah dan membukakan pintu. Di sana Mardi berdiri menundukkan kepala, seperti seorang prajurit yang segan menatap seorang anak raja. Sejujurnya Astria tidak begitu nyaman diperlakukan berlebihan seperti ini, walau dia tahu Mardi melakukannya hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada bapaknya. "Nggak usah manggil Mbak segala, kamu kan lebih tua setahun daripada aku, Mas." Usaha Astria untuk mencairkan suasana yang nampaknya cukup berhasil. Walau masih dengan malu-malu, Mardi mengangkat kepalanya dan balik memandang Astria. Mbak, Astria, saya didapoi Pak Gunardi buat nganter sampai terminal." Astria menjadi sedikit cemas. Dia alihkan pandangan keluar rumah. Sepi sekali. Pasti bapak dan Mbah Gondo dan yang lain masih berada di kandangnya Yuli. "Bapakku di mana?"
Masih di kandangnya Yuli, Mbak. Kepala Astria kembali menoleh ke belakang, menatap lekat potret keluarganya sekali lagi. Sekaligus untuk memantapkan hati, dia sudah mengambil keputusan. Tolong kamu balik ke kandang dan bilang kepada bapak kalau aku belum mau berangkat kalau dia belum pulang. Mardi pun mengangguk walau tampaknya agak ragu, dan berbalik badan kemudian berjalan cepat menuju motornya yang diparkir di balik pagar. Dari tempatnya berdiri, Astria menatap kepergian Mardi sambil berpikir keras. Dahinya berkerut. Masih ada waktu. Yuli masih bisa dicari. Dia harus dicari sampai ketemu, bahkan walau sampai ke kerak neraka sekalipun. Seperti menatap terbitnya sang fajar yang sinar terangnya mengusir kegelapan, serta membawakan harapan bagi jiwa-jiwa yang sudah terlampau lama berjalan dalam malam. Melia yang duduk termangu dengan punggung tersender di ban mobil itu langsung bangkit dengan wajah berbinar dan senyum terkembang. Adil. Dia cumikan nama itu dengan teramat bahagia. Bahkan dia sendiri lupa kapan terakhir kali dia merasa sebahagia ini. Ketika melihat figur lelaki itu yang menyeruak keluar dari balik lebatnya hutan dengan tubuh tertungkuk, bermandikan keringat dan wajah lusuh memucat akibat kelelahan yang sedemikian hebat. Tampak menyusul Adil di belakang, ada Eko yang juga tak kalah berantakan sama seorang perempuan yang tampak tadi duduk pulas di balik punggungnya. Seorang perempuan yang menjadi alasan utama kenapa Melia berada di sini saat ini. Terlibat dalam sebuah misi yang sempat berjalan kacau sampai tersesat di tengah hutan, antah berantah dan berhadapan dengan demit untuk pertama kali sepanjang hidupnya. Tapi di akhir cerita semuanya selamat, semua baik-baik saja. Dan terlebih misi evakuasi ini telah berakhir. Semuanya terasa lebih dari cukup untuk Melia. Dan tanpa membuang waktu, dia berlari dan menghamburkan tubuhnya memeluk Adil dengan begitu erat. Rasanya hangat, nyaman, dan menenangkan. Seperti pulang kembali ke rumah yang sudah terlalu lama dia tinggal. Lo kemana aja sih? Gua khawatir banget sama lo, Dil. Melia berkata dalam pelukannya, diiringi isak tangis penuh haru yang membuncah menjadi linangan air mata. Dan sama absurdnya seperti makhluk yang ia temui di dalam hutan tadi, Melia kini juga tak punya kuasa untuk menjelaskan kenapa perasaan yang ia kira sudah mati itu kembali mekar di hatinya. Ia merindukan Adil dan menginginkan Adil ada di dekatnya seperti dulu lagi. Hingga rasa perih akibat luka itu kembali terasa menggigit kakinya. Melia tersadar, sedikit mengaduh dan secara refleks melepaskan pelukannya. Ini dalam jarak yang tercipta di antara mereka berdua, Melia bisa menatap Adil lekat-lekat. Keringat, debu, dan beberapa luka kecil menghiasi wajah yang pernah begitu familiar di mata dan hatinya itu. Si brengsek keras kepala ini benar-benar berantakan, batin Melia. Tapi semuanya sirnya ketika perlahan-lahan bibir kering Adil tertarik membentuk sebuah senyuman dengan lengkung paling sempurna di mata Melia. Maaf ya Mel, bikin kamu khawatir. Tapi Melia tak mau mendengar apapun lagi. Dengan kedua tangannya, dia pegang wajah Adil erat-erat dan menariknya ke dalam sebuah kecupan lembut yang membangkitkan lagi selaksa kenangan dari sepenggal episode yang pernah mereka lalui berdua di masa lalu.
Sedangkan Imas tak kalah lega dan bahagia ketika melihat Eko kembali dengan utuh dan tak kurang satupun. Mengingat di sepanjang malam sejak mereka terpisah di dalam hutan, setumpuk prasangka jelek sudah memenuhi kepala sampai membuat pening tak karuan. Bahkan dari satu titik, Imas sudah bersiap andai dia harus menjadi janda di usia pernikahan yang masih seumur jagung. Dia sudah bersiap menghabiskan umurnya dalam kesendirian dan rasa bersalah karena dirinya yang menjadi faktor kunci dalam perjalanan ini. Tangisnya langsung pecah, jantungnya berdegup kencang karena rasa lega yang meledak-ledak. Diinspirasi oleh Melia dan Adil yang tenggelam dalam pelukan di samping itu. Padahal kata Melia mereka sudah putus beberapa bulan. Imas langsung melompat dan siap menyambut sang suami tersayang. Tapi sepertinya Eko terlalu sibuk dan kelelahan untuk sebuah adegan romantis. "Im, tolong ini dulu lah kau." Imas menurut. Dia mengambil mundur 2 langkah ke belakang, memberi Eko sebuah ruang sebelum ia menjatuhkan lututnya di atas tanah dan menarik perempuan yang digendongnya itu dengan lembut. Seketika itu, kelegaan dan sukacita yang tadinya menguasai hati tergantikan dengan perasaan langsa yang begitu pedih mengiris-iris. Mata Imas nanar menatap sosok itu, sosok yang kini tertidur di pangkuan suaminya. Ini benar Yuli?" Tanyanya terbata-bata entah kepada siapa. Imas seperti menolak untuk percaya bahwa sosok lusuh dengan rambut panjang acak-acakan dan dari badannya mengeluarkan aroma tak sedap itu adalah Yuli yang ia kenal. Imas seperti menolak bahwa semua ini nyata, bahwa yang kini ada di hadapannya ini adalah Yuli, yang telah ia tinggalkan sendirian dalam fitnah dan kemalangan. Dengan tangan gemetar, Imas menyentuh wajah dan rambut Yuli dengan perlahan dan dengan penuh kasih sayang. Hingga kemudian sentuhan Imas beranjak dari satu titik ke titik lain di bagian tubuh Yuli yang menarik perhatian. "Jangan!" Eko berusaha mencegah Imas menyentuh bagian itu, tapi Imas tak peduli. Dia jatuhkan telapak tangannya ke atas perut Yuli dan merabanya. Dan kenyataan yang Imas rasakan di sana langsung menghancurkan batinnya tanpa ampun. Imas rubuh ke tanah dan tenggelam dalam tangis yang meremukkan hati. Sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Sekarang pelan-pelan ayo diangkat masuk mobil. Masalah kita belum selesai. Kita harus cepat keluar dari sini. Sayang, yang kuat. Imas sudah tak punya apa-apa. Imas sudah tak punya daya. Beruntung Adil segera sadar akan situasi dan mendekat ke arah mereka, meraih Yuli dan membopongnya menuju mobil. Sedang Imas sendiri harus dibantu berdiri dan dituntun oleh Melia. Mesin mobil menyala bersamaan dengan suara azan subuh yang pecah di udara. Roda-roda bergerak membawa mereka menjauh dari tempat itu, tepat ketika beberapa orang diriwatu keluar dari peraduan dan menatap laju mobil mereka dengan tatapan menyelidik. Tanpa halangan berarti, mobil yang dikemudikan Eko berhasil menembus Giriwatu dan akhirnya bertemu dengan jalan aspal yang lebar dan halus di Kecamatan Semani, meninggalkan Srigati dan hutan terlaknatnya jauh di belakang sana. Sedangkan di timur matahari perlahan tampak terbangun dari tidurnya dengan malu-malu. Eko dengan wajah sedikit cemas berkali-kali melirik melalui kaca spion tengah, menatap Imas yang sedari tadi hanya membisu 1000 kata dengan wajah sedih sambil menatap kosong keluar jendela. Dia mungkin sangat terpukul, tapi Eko berharap semua segera membaik seiring berjalannya waktu. Sedangkan duduk di samping istrinya,
ada Melia yang tampak sibuk. Beberapa kali dia menoleh di jok paling belakang memastikan Yuli masih tertidur dan baik-baik saja di sana. Ini belum selesai semua loh kok. Adil yang duduk tepat di samping kemudi tiba-tiba berucap sambil terus menggigiti jarinya sendiri. Eko langsung menoleh. Matanya menyernyit memandang si keras kepala ini. Yuli sekarang mau dititipkan di mana? Sebuah pertanyaan bagus, pikir Eko dalam hati. Kepalanya yang sudah pusing, kini jadi makin pusing karena tiba-tiba dia merasa juga harus ikut memikirkan hal itu. Tapi ada satu hal yang pasti. Kita tidak mungkin titipin dia di sekitaran sini, Dil. Masih rawan kalau orang-orang Serigati nekat keluar dan nyari Yuli. Adil cuma mengangguk dan kembali menggigiti jari-jarinya. Hingga tanpa diduga, sebuah solusi malah keluar dari mulut seorang yang duduk di jok belakang. Kalau kalian mau, gua ada kenalan pemilik yayasan panti sosial. Namanya Bu Sari. Gua bisa kontak dia kok sekarang, dan gua yakin dia akan senang hati menerima Yuli. Tukas Melia sambil menyebut namanya sebuah kota. Sebuah kota yang memaksa mereka pergi jauh ke utara. Oke guys, mungkin ceritanya kita sambung di sini dulu ya. Gimana menurut kalian ceritanya tadi? Ada sisi haru, ada sisi bahagia, ada sisi kagul juga kalau diibaratkan kata perempuan, karena dia mau memeluk ya, tapi si prianya malah fokus ke arah yang lain. Kan kampret itu namanya guys. Oke, sampai jumpa di next video ya guys ya, karena cerita ini juga masih panjang. Jangan lupa klik subscribe ya guys ya, buat tak lupa ingetin ke kalian. Dadah.